Akhirnya timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, bukan timnas senior melainkan timnas kelompok umur, yaitu timnas U17. Kepastian ini didapat setelah di dua laga awal bisa menang secara meyakinkan. Kesuksesan ini pantas didapatkan oleh timnas U17 karena sepanjang tim ini dibentuk memang ditunjukkan untuk menjadi seorang pemenang. Lalu apa yang menjadi kunci kesuksesan timnas U17? Bagi para penggemar sepak bola, jangan lupa like dan subscribe. Lolos Piala Dunia U17 sebenarnya bukan kali pertama bagi timnas Indonesia. Pasalnya pada tahun sebelumnya timnas U17 bisa berpartisipasi sebagai tuan rumah. Pada waktu itu timnas Indonesia sebenarnya tidak lolos ke Piala Asia, tetapi karena Peru selaku tuan rumah awal tidak siap menggelar Piala Dunia, membuat Piala Dunia U17 dipindah ke negara kita. Waktu itu perjalanan timnas Indonesia tidak berjalan mulus. Mereka gagal lolos dari fase grup setelah hanya menempati peringkat ketiga dengan raihan 2 poin saja. Timnas Indonesia berhasil imbang 2 kali melawan Ekuador dan Panama. Sayangnya mereka gagal lolos karena kalah dari Maroko di pertandingan terakhir. 2 tahun berselang timnas Indonesia berhasil lolos lagi ke Piala Dunia. Untuk yang kali ini lebih terasa spesial karena timnas U17 bisa lolos melalui jalur kualifikasi. Ini menjadi bukti jika timnas U17 sekarang memiliki mental dan permainan yang bagus. Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia dengan menyisakan 1 pertandingan lagi. Kali ini Piala Dunia U17 berganti format. Dari yang semula hanya 24 peserta, saat ini bertambah menjadi 48 peserta. Sehingga memang kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia akan menjadi semakin lebar. Jika pada Piala Asia sebelumnya tim yang lolos ke Piala Dunia adalah 4 besar terbaik, maka untuk kali ini tim yang lolos dari fase grup sudah bisa untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi apakah ini lebih gampang? Tentu tidak semudah itu. Sebelum lolos ke Piala Asia, peserta harus ikut kualifikasi terlebih dahulu. Pada babak ini negara seperti Malaysia, Singapura gagal melaju ke Piala Asia. Jika lolos maka perjalanan tidak akan mudah lagi, karena akan menghadapi negara-negara di Asia yang sering ikut Piala Dunia kelompok umur. Negara seperti Thailand gagal lolos setelah mereka kalah bersaing di fase grup. Memang kesempatan lolos ke Piala Dunia pada edisi kali ini semakin besar, tetapi untuk lolos tidak akan semudah yang kita kira. Timnas U17 memulai perjalanan tidaklah mudah. Mereka harus bertandang ke Kuwait untuk mengikuti kualifikasi Piala Asia. Di pertandingan awal, timnas Indonesia bisa menang dengan skor 1-0 atas tuan rumah Kuwait. Meski pada waktu itu permainan keras dari Kuwait membuat timnas Indonesia kewalahan. Setelah itu, timnas U17 menang secara meyakinkan 10-0 atas Mariana Utara. Dan di pertandingan terakhir, timnas U17 bermain imbang dengan Australia, sekaligus memastikan diri lolos ke Piala Asia sebagai runner-up terbaik. Di Piala Asia, mereka juga mengejutkan semua pihak. Bermain pragmatis melawan Korea yang secara permainan lebih unggul dari timnas Indonesia. Timnas U17 berhasil menang secara dramatis. Ini juga menjadi bukti jika permainan bertahan tidaklah selamanya buruk. Andaikan timnas Indonesia bermain terbuka, maka bisa dipastikan akan mengalami kekalahan yang sangat telak. Jadi kemenangan melawan Korea bukan suatu kebetulan atau keberuntungan, melainkan disiplin bertahan para pemain timnas Indonesia yang baik. Kepastian timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia setelah mereka berhasil mengalahkan Yaman dengan skor 4-1. Indonesia yang bermain sabar dan tidak terpancing oleh permainan Yaman bisa menang telak dan menciptakan sejarah yang luar biasa. Kesuksesan timnas U17 tak lepas dari pelatih kepala mereka, yaitu Coach Nova Arianto. Dia menerapkan disiplin yang tinggi bagi anak asuhnya. Coach Nova tidak hanya mengajarkan tentang taktik sepak bola saja, tetapi juga mentalitas dan akhlak dari setiap pemain timnas U17. Coach Nova juga membenarkan mindset pemain timnas U17, yaitu tentang bagaimana bermain sepak bola yang baik dan benar. Disiplin yang Coach Nova lakukan bahkan sampai di luar lapangan. Ia menerapkan larangan bermain medsos bagi para pemain selama berada di dalam tim. Bahkan jika ada yang melanggar, hukumannya adalah denda, dan yang paling berat adalah dikeluarkan dari skuad. Aturan ini dimaksudkan untuk menjaga mental para pemain, agar pemain tidak down saat dihujat dan tidak terbang saat dipuji. Coach Nova juga memperhatikan fisik para pemain timnas U17. Meski masih berusia remaja, fisik pemain timnas U17 terlihat berisi dengan otot, sehingga para pemain timnas U17 saat bermain masih terlihat bugar dan tidak mengalami kelelahan. Berbeda dari sebelumnya, jika sudah memasuki menit ke-70, maka pemain akan mulai kelelahan dan kehilangan bola. Ini juga menjadi bukti bahwa Coach Nova melihat secara detail dalam membangun skuad untuk lolos ke Piala Dunia. Kehebatan Coach Nova mengingatkan kita kepada STY. Ia memang menjadi asisten pelatih Korea tersebut, dan dia juga tak ragu-ragu menyebut jika banyak belajar dari Shin Tae-yong, bahkan juga menerapkan taktik yang sama dengan apa yang dilakukan oleh STY. Kebiasaan yang biasa diterapkan oleh Shin Tae-yong kini turun ke muridnya. Dalam sepak bola atau hal yang lain-lain, mentor merupakan satu hal yang penting untuk dimiliki. Lolosnya timnas Indonesia ke Piala Dunia kelompok umur juga membuktikan jika kompetisi usia muda sangatlah penting. Hampir semua pemain timnas U17 adalah mereka yang mengikuti kompetisi Elite Pro Academy atau biasa disebut dengan EPA dan Piala Suratin. Kompetisi tersebut sudah dimulai sejak tahun 2018 dan pada saat ini timnas Indonesia kelompok umur bisa lolos ke Piala Dunia.
Ini menjadi bukti jika dikelola dengan serius, sepak bola di Indonesia bisa maju dan menjadi salah satu yang terbaik di Asia. PSSI harus lebih masif lagi dalam pengembangan sepak bola usia muda, agar bibit-bibit sepak bola hebat terus bermunculan. Selamat untuk timnas U17 yang bisa lolos ke Piala Dunia 2025 di Qatar.